ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita berjumpa di Masjid Umar bin Al-Khattab, Pulau Gebang, yang semoga kajian ini bermanfaat untuk diri kita dan juga kaum muslimin dan berbuah amalan soleh yang dengannya kita mempunyai modal untuk menuju ridha Allah Azza wa Jalla dan surganya. Kembali kita di adab-adab harian muslim, masuk sekarang di bab 7 halaman 42, adab bermajlis. Adab bermajlis. Majlis kalau dalam bahasa Arab itu berbeda maksud atau lebih luas maksudnya, maknanya dibandingkan majlis versi bahasa Indonesia. Kalau majlis versi bahasa Indonesia itu kerap kali berkaitan dengan ilmu agama atau syariah, ilmu agama, rapat dan ta'lim. Adapun majlis dalam bahasa Arab maka mencakup segala perkumpulan antar manusia, entah itu majlis ta'lim, entah itu majelis ghibah, entah itu ngobrol aja sama teman atau diskusi, semua itu masuk ke dalam kategori majelis dalam bahasa Arab. Dan itu yang dimaksud dalam kitab ini, adab bermajlis. Maka tapi bisa juga di sini lebih condong ke majelis ilmu, bisa ya. Tapi bisa juga ke majelis ilmu atau majelis yang lebih umum. Ya, kita mulai dari nomor 1 di halaman 42. Penulis berkata, mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di majelis, baik ketika masuk maupun ketika keluar dari majelis tersebut. Dan ini dikembalikan kepada konteks.
mengucap salam dikembalikan kepada konteks dan uruf yang berlaku. Jika konteks tersebut adalah majlis seperti ini dan di setiap orang yang masuk lalu mengucapkan assalamualaikum, maka itu akan memotong banyak perbincangan atau akan memotong materi. Maka kalau majelis seperti ini sebaiknya tidak diucapkan salam oleh setiap orang yang masuk. Kalau sekali mungkin bisa, jazakallah. Tapi kalau selalu, maka dikhawatirkan apa? Mengganggu alur majelis. Ya, jazakallah. Atau keluar dari majelis tersebut. Ini juga dikembalikan kepada konteks. Kalau memang tidak memungkinkan dan mengganggu keberlangsungan majelis, maka jangan. Majelis-majelis formal atau ilmiah di zaman sekarang itu tidak lazim setiap yang masuk atau keluar mengucapkan salam. Malah justru memberikan gangguan dan potongan. Adapun kalau majelis yang mungkin majelis biasa antar teman, bukan formal, hanya ngobrol di teras masjid misalnya, maka dianjurkan untuk mengucapkan salam bagi yang datang atau bagi yang pergi dari majelis. Dan itu dikembalikan kepada konteks. Tidak semua majelis dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika kita masuk atau keluar, melainkan ada sebagiannya iya dan sebagiannya tidak. Kemudian yang kedua, duduklah di tempat di mana majelis itu berakhir, yakni tidak melewati orang yang duduk paling belakang. Ini juga sebenarnya tidak sesuai dengan konteks kebiasaan kita ya. Kalau di majelis ilmu, kita itu masih kekurangan adab. Iya. Kenapa? Di mana adabnya? Disebutkan oleh para ulama di antara adab penuntut ilmu adalah penuntut ilmu itu berusaha untuk mengisi kekosongan bagian yang terdekat dengan gurunya. Tapi di Indonesia itu nggak dipraktekkan. Malah seperti semakin belakang itu semakin wali. Ya. Ini sebenarnya cerminan dari kebiasaan kita yang mungkin berprinsip masih syukur saya itu ikut majelis ilmu. Iya beneran. Kalau kita melihat bagaimana para salaf dan penuntut ilmu sebenarnya, mereka itu tidak akan segan untuk mendekati gurunya ketika di majelis. Iya. Antum melihat para penuntut ilmu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, di halaqah-halaqah ta'lim para masyayikh, tidak akan antum dapatkan bagian depan ini kosong, melainkan mendekat semuanya, tulap mendekat. Bagian yang kosong malah di belakang. Berbeda dengan kita, ya, Indonesia ini, karena penghargaannya mungkin dan adabnya masih belum dibina lagi. Datang selalu memilih yang paling belakang, ya, karena paling belakang itu paling selamat dari tatapan ustaz, dan seterusnya. Ini menunjukkan masih minimnya dan rendahnya penghargaan terhadap ilmu dan guru sebenarnya, benar gitu. Iya. Di pesantren-pesantren itu para tulab di antara pengajaran adabnya, adab penuntut ilmu, yaitu penuntut ilmu itu mendekat. Dulu ketika kami di pesantren, para ustadz atau ulama mengisi kajian, itu penuntut ilmu dilatih untuk mendekat. Mendekat. Ya. Sesungguhnya, sejatinya, rasa takut untuk mendekat pada pengajar atau ustadz atau ulama atau syekh, sejatinya itu berasal dari beberapa faktor. Pertama, kemalasan sebenarnya. Kemalasan dan prinsip syukur-syukur saya udah masuk majelis, masih mending lah daripada enggak gitu. Ini prinsip orang malas.
Kedua, banyak dosa. Banyak dosa dan mungkin banyak melihat hal yang haram. Mungkin banyak melihat hal yang haram. Kata sebagian ulama ahlu sunnah, menjaga pandangan mata dari hal yang haram itu akan mewariskan, di antara warisannya adalah syaja'ah, keberanian dalam kebenaran. Dan mendekat kepada guru itu kebenaran, hak. Bahkan itu juga hak guru untuk sebagai penghormatan terhadap ilmu dan juga guru dan syekh. Nah, sebaliknya menjauh dari guru itu merupakan bentuk sesuatu yang ada janggal dari murid ini terhadap guru tersebut. Ada sesuatu, di antaranya dosa. Dan fudul an-nazar, punya pandangan yang lebih terhadap yang haram, sehingga sungkan, ketakutan dan seterusnya. Itu di antara sebabnya. Dan yang ketiga di antara sebabnya adalah boleh jadi ghibah. Boleh jadi ghibah. Boleh jadi dia telah atau pernah menghibah ustadznya, sehingga secara natural fisiknya itu hatinya itu menahan fisiknya untuk mendekat kepada fulan, karena ghibah itu seperti hutang. Ghibah itu seperti hutang dosa, yang jika kita belum minta maaf atau belum memutihkannya, maka dosa tetap ada. Iya. Semakin kita sering menggibah seseorang, semakin kita itu sungkan untuk dekat dengannya atau sungkan untuk menatapnya. Di antaranya ya seperti itu. Ghibah itu bisa membuat kita itu menjauh dari orang yang kita ghibahi, tapi kita tetap memperhatikannya. Ya, hati-hati ini, makanya kalau kita sering membicarakan tentang Ustadz Fulan, kemudian kita ikut kajiannya, maksudnya membicarakan negatif atau kekurangannya, kemudian kita ikut kajiannya, ana yakin pasti nggak bakal di awal, soft awal, ana yakin sekali. Dan orang-orang yang di soft awal yang paling dekat dengan syekhnya atau ustadznya adalah orang-orang yang insya Allah tidak pernah menghibah syekhnya, melainkan justru membela syekhnya dan mengharumkan namanya. Ana yakin seperti itu, dan itu tradisinya seperti itu. Ya begitu, jemaah sekalian. Itu faktor-faktor ya yang membuat kita itu kadang menjauh dari majelis ilmu, atau kalaupun masuk majelis ilmu, kita tidak memilih shaf yang di depan atau mendekat kepada guru. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau misalnya kita punya hutang pada seseorang dan belum kita bayar, kita masih berhutang, ketemu di persimpangan, hampir berpapasan, tapi kita udah lihat ada fulan, pasti kita akan berusaha untuk cari jalan lain supaya tidak ketemu dan dekat dengannya. Begitu juga dengan dosa kita tentang seseorang atau tentang ustadz yang kita hadiri kajiannya. Ya, begitu ikhwah. Iya. Dan kita berharap sebenarnya tradisi seperti ini, ya, untuk kalangan umum di luar pesantren udah biasa ya, di mana-mana ya saya mendapatkan, bukan hanya di Masjid UBK saja, di dimanapun ya, jemaah itu Indonesia itu yang non pesantren itu lebih suka ashabul wara, bukan fastabiqul khairat, tapi ashabul wara. Ya, semakin belakang itu semakin tingkat makomnya semakin tinggi mungkin. Jadi sebenarnya ini perlu diralat mindsetnya, ikhwah. Ya, yang bisa kemudian mempopulerkan atau memberikan contoh, misalnya satu orang aja dekat duduk di sini misalnya, maka akan Anda katakan sebagaimana kata Nabi SAW, man sanna sunnatan fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha. Barang siapa yang mengadakan suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya,
Sebagaimana Nabi SAW ketika melihat ada orang yang memang butuh sedekah. Kemudian siapa yang mau sedekah? Para sahabat ketika itu belum ada yang mau sedekah, tapi akhirnya ada contoh satu orang mulai sedekah. Akhirnya yang lain mulai ikut. Maka kata Nabi, siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Begitu juga di Masjid UBK atau lainnya. Siapa yang mengamalkan ilmu ini, ya, berani mengamalkan ilmu ini, karena boleh jadi selama ini kajian udah berapa adab hari Muslim? Belasan mungkin, udah 12 seri kita. Ini seri ke-12 mungkin, atau 11 saya lupa. Kita cuma hadir kajian, ngamalinnya belum tentu. Iya, saya akan nunggu amalan tersebut di pertemuan mendatang. Siapa di antara kita yang mau mengamalkan itu nanti, ya, pertemuan mendatang aja, jangan sekarang. Yaitu duduk di dekat guru untuk dirasat apapun, ustadz siapapun. Kalau berhasil dan kemudian diikuti oleh jemaah lainnya, dia mendapatkan pahala berlipat-lipat. Tapi kalau misalnya tetap begini, maka boleh kita cap bahwasanya Anda ini belajar tapi nggak beramal. Cuman hadir tok. Atau berprinsip syukur-syukur saya masih hadir daripada saya nggak hadir tapi nggak mau mengamalkan. Ini udah jelas kan terang benderang jemaah. Ayo, ini challenge dan tantangan untuk siapapun nanti, ya. Insya Allah bisa. Nah, wah, pahalanya dapat. Masya Allah. Tinggal deket sama anak di kolong pijitin kaki anak. Nah kan kalau kayak gini kan anak grogi jadinya. Enggak, kalau enggak diri. Nah kan kalau kayak gini kan jadinya deket kayak gini kan grogian atau ngeliat. Ditatap orang tua lagi, serem juga. Jazakallah khair. Dapat pahala yang insya Allah berlipat. Bismillah. Dan hal kayak gini jemaah sekalian, amalan, ini amalan. Ini adalah mengamalkan ilmu dan ini sangat baik. Dan saya juga memohon kepada Allah agar memberi ana dan juga teman-teman jemaah sekalian hidayah. Supaya nanti di majelis lain yang saya tidak tahu ustaz siapa selain saya di sini, mohon juga perlakukan beliau semisal ini. Nah, sehingga bukan karena saya suruh, tapi karena kita mengamalkan ilmu karena ingin cari pahala dari Allah kan. Anda tidak akan bisa memberikan pahala buat antum, wallahi. Karena Anda sendiri butuh, gitu kan? Maka yuk kita sama-sama fastabiqul khairat. Yang ketiga, tidak menyuruh orang lain berdiri agar ia dapat duduk di tempatnya. Ngusir, bahasa lainnya apa? Ngusir. Ini songong namanya. Ya. Minggir lu, gitu. Padahal dia duluan. Disingkirin, disuruh ke belakang, kita duduk. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yuqimu ar-rajula min majlisih, thumma yajlisu fihi, walakin tafassahu wa tawassa'u." Janganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Ini dimanapun ya. Mau di majelis ilmu, mau pas lagi nunggu Jumatan, mau di rumah, atau pas arisan, ngumpul bareng keluarga. Jangan kita suruh orang lain berdiri, diri, pergi kamu. Kemudian kita duduk di tempat tersebut. Namun berilah kelonggaran dan keluasan. Mohon maaf ini, agak terganggu sedikit ya. Di antara kesalahan kita ya jemaah, ya, maksudnya di Indonesia ini, anak kecil, kalau dia di saf pertama, biarkan. Kecuali mungkin kalau dia usia balita yang belum mengerti sholat, mungkin iya, baiknya di pojok. Dan potensi dia akan membolongkan saf gitu, atau melowongkan saf. Tapi kalau anak tersebut memang tetap di situ, tidak pergi kemana-mana dan dia sholat dengan baik, maka kita nggak boleh
nggak boleh untuk mengakhirkannya, nyuruh dia di belakang. Insya Allah di masjid UBK nggak gitu insya Allah. Kalau di belakang, misalnya di belakang imam, mungkin demi maslahat jangan ngepas di belakang imam karena khawatir ketika imam nanti batal sholatnya, kan yang lazim menggantikan belakangnya pas. Anak kecil belum ngerti, ya mungkin dipindahkan sedikit. Ya, atau imam bacaannya salah, ya salah di sini maksudnya ngawur gitu, melenceng kemana, maka yang berhak untuk meralat belakangnya pas. Kalau belakangnya pas nggak bisa, ya udah deket-deketnya. Nah ternyata satu masjid nggak ada yang ngerti itu surat apa. Iya, yang relat soft ke-7, itu pun teriak nggak jelas. Terus habis itu selesai sholat, orang yang merawat itu dipelototin sama jemaah-jemaah di depannya. Siapa tuh? Dia udah niatan baik tapi dianggap salah. Maka di belakang. Adapun kalau di shaf pertama lainnya, di shaf pertama selain di belakang imam, maka tidak berhak anak kecil itu untuk di belakangkan. Kamu masih kecil dek, dah balik ke belakang. Kamu tempat di belakang. Iya. Saya nggak tahu sistem di UBK gimana, tetapi sebagian dari manajemen atau pengaturan masjid, anak-anak itu softnya disendirikan. Ya, paling belakang soft. Kira-kira bercanda nggak? Mereka berijma untuk bercanda, sepakat, ittifaq. Ya. Kami akan bercanda. Ya. Lah orang di samping, ya satu ini kan, satu tujuan, satu hobi, ya udah bercanda, saling injek-injek, ya pukul-mukul, ngomong jorok kadang-kadang. Karena apa? Karena disendirikan. Nah, alasan sebagian DKM adalah karena kalau misalnya dimasukin ke masing-masing shaf secara acak, kan sebagian anak-anak itu masih kecil, 5 tahun, 6 tahun. Mereka membuat nanti shafnya takutnya, seperti kan anak kecil kalau masih 5 tahun, 6 tahun belum tamyiz, itu diibaratkan sebagai benda mati. Membuat shaf itu terputus. Baik, kalau alasannya seperti itu, maka disarankan anak-anak yang belum 7 tahun di ujung-ujung aja. Jangan disendirikan di situ. Nah, sebagian bahkan udah kelas 6 SD, disendirikan sama kelas 6 SD bercanda. Nah, ajaibnya setelah kita assalamualaikum, kita udah di hati ini udah awas tuh anak. Ya, pengen marah aja kan gitu kan, karena sholat kita keganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anaknya? Ngapain, Pak? Kabur. Itu di mana-mana kayak gitu, Pak. Seperti udah ada kesepakatan antara bocil-bocil se-Jakarta, Jabodetabek, kayak gitu semua saya temuin. Saya pengen marahin sebenarnya, sampai pernah habis udah mereka kabur, saya kejar kemudian, nggak ketemu. Sampai ada anak kecil lewat depan masjid, kamu yang tadi bercanda ya? Bukan Pak, yang bercanda udah kabur. Lah, emang kayak tahu dia bakal dikejar. Nah tuh. Tapi anak-anak kecil itu utama. Kalau memang mereka diperintahkan oleh orang tua, fastabiqul khairat, datang duluan ke stop pertama. Bagus, jangan dicegah. Jangan dicegah. Tidak ada tempat khusus dalam shaf kecuali imam. Imam baru dikhususkan. Adapun makmum jangan dikhususkan kecuali peralat, yaitu yang di belakang. Imam itu boleh khusus orang tertentu, ya demi mencegah madharat. Tapi sisi ini nggak ada khusus, ya begitu. Nah, kemudian lakin tafassahu wa tawassau. Jadi adabnya adalah kita jangan nyuruh orang diri terus kita duduk di situ, melainkan luasin dong gitu. Kalau misalnya ternyata nggak bisa meluas, dia bilang udah sempit nih, udah mepet, nggak bisa, ya udah jangan dipaksa, apalagi minta di pangku, ya, gitu kan? Ya udah kalau nggak bisa pangku gitu, nah ya udah nggak bisa, ya. Keempat, tidak duduk di tengah-tengah halaqah, yaitu orang-orang yang duduk melingkar. Tidak duduk di tengah-tengah halaqah. Jadi ada namanya halaqah, biasanya ini lingkaran, ini siapa? Biasanya ustadznya. Kalau ustadznya mungkin tidak masalah ya.
Tapi kalau misalnya ada lingkaran seperti ini, ngumpul orang, tiba-tiba datang satu orang, duduk di tengah, ini pun tidak sopan. Ya. Tapi kemudian tidak duduk di antara dua orang, kecuali atas seizin keduanya. Ini kadang-kadang ada terjadi nih. Ada dua orang lagi duduk, datang orang baru, tiba-tiba duduk di tengah-tengahnya. Apalagi kalau dua-duanya udah rapat, datang satu, woi kemana aja lu? Duduk tiba-tiba memblusuk di tengahnya. Gitu ya, makanya ini nggak beradab. Bahkan kalau misalnya ada 3 kursi, sini sama sini ada orang dan di sini kosong, untuk kita duduk di sini perlu apa? Izin dulu. Izin dulu ya. Dalam hadis la yahillu lirajulin an yufarriqa baina itsnaini illa biiznihima. Tidak halal bagi seorang laki-laki memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Begitu ya. Nah, termasuk juga yang sering terjadi. Dia Anda pribadi ya. Anda sedang bicara sama Fulan, Pak Fulan atau Ustaz Fulan, siapalah. Kita ngobrol. Datang orang baru. Orang barunya ini langsung apa? Ustaz Afwan mau tanya, menurut Ustaz gimana? Lah kita lagi ngobrol. Tiba-tiba yang nanya. Afwan Ustaz, Anda mau nanya. Menurut Ustaz gimana gini? Ini masuk ke dalam sini. Ini masuk ke dalam. Kurang adab ini jadi. Enggak boleh kita, kalau salam boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah. Tapi kalau kemudian dipotong. Saya lagi bicara sama Pak Idrus misalnya. Tentang suatu masalah lah di masjid misalnya. Tiba-tiba Bapak datang langsung. Afwan Ustaz, menurut Ustaz gimana? Langsung, Anda kan lagi ngobrol ini. Beliau datang langsung, walaupun pakai Afwan. Afwan itu formalitas aja, Afwan mah. Enggak minta maaf sebenarnya. Afwan Ustaz, Anda mau nanya. Langsung dicecar dengan pertanyaan. Maka ini masuk ke dalam larangan ini. Ya. Nah, ketika dua orang sedang berbicara, kita masuk nimbrung, cukuplah salam dan kita amati apakah bisa kemudian kita minta izin untuk menyela. Ya, nah itu seperti itu. Jadi jangan langsung tuturkan apa yang kita ingin tuturkan, jangan langsung. 6. Tidak duduk di tempat seseorang yang berdiri karena suatu keperluan. Hal ini karena orang tersebut lebih berhak atas tempat duduknya apabila ia kembali lagi. Nah ini, tidak duduk di tempat seseorang yang udah diri, mungkin diri kemana gitu, karena ada suatu keperluan, ke WC misalnya. Dan di situ sudah ada handphone. Ya mungkin dia taruh handphone, taruh PC di situ menandakan bahwasanya di sini ada orangnya. Gitu. Nah itu jangan kita dudukin. Kadang-kadang rebutan soft-soft di Jumatan. Juga seringkali di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya, direbut sama orang. Karena orang yang pertama duduk di situ itu lebih berhak. Kecuali kalau mungkin dia nggak memberikan tanda-tanda. Tapi lebih afdol ya jemaah sekalian kalau memang ada kosong, tanya dulu orang sampingnya, ada orangnya nggak nih? Ada mas tadi? Oh ya udah jangan dulu deh. Iya. Begitu juga di restoran, di mana-mana ya. Bangku-bangku kosong, ya kursi-kursi kosong. Tapi ada makanan di situ. Jangan kita ambil kursinya. Plus makanannya juga kita ambil. Nah, ini parah ini. Ya. Itu ada yang berhak di situ. Ternyata dalam Islam adab-adab seperti ini juga diperhatikan ya. Dan kasusnya banyak ya. Berkaitan dengan ini, tahu gak jemaah bahwasanya di Masjid Nabawi itu tidak sedikit orang Syiah sholat di sana. Apakah Anda tahu? Tahu nggak? Nggak tahu. Ya saya kasih tahu berarti. Ya. Baru tahu Anda kemarin dan mungkin sebelum-sebelumnya dulu ya sering. Cuman Anda baru mendeteksi kemarin pas umroh Syawal, alhamdulillah. Nunggu Jumatan kan? Nunggu Jumatan. Ya, Jumatan itu kalau di Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram ya. Terutama Masjid Nabawi itu dari habis subuh tuh sudah ada banyak orang.
yang tiduran, nunggu gitu kan. Alhamdulillah anak datang lebih awal. Alhamdulillah. Pada mulai jam 11, jam 10 udah mulai rame. Jam 11 makin rame, mulai padat tuh. Kan karpet gitu ya. Pertama ada 3 atau 2 orang pemuda agak di samping kiri ana. Ana duduk kan, kalau kita duduk kan di tempat kita duduk sholat ya, di ujung karpet gitu kan. Ya. Nah, orang ini, 3 pemuda atau 2 pemuda ini sholat. Berdirinya itu di tengah karpet. Di tengah karpet. Dan ini karpet paling depan ini. Maksudnya paling depan bukan soft paling depannya Masjid Nabawi, bukan. Tapi kan Masjid Nabawi kan terpisah dengan apa, tiang-tiang gitu loh. Jadi ada bagian ubin, ada bagian karpet. Jadi depannya ubin. Ini karpet, ubin, karpet gitu. Dia salat di paling pertamanya dan di pertengahan soft, di pertengahan karpet. Ketika dia sujud, sujudnya ininya di mana? Di ubin. Pertama Anda biasa aja. Tapi lama-lama kok Anda curiga sama orang ini nih. Kenapa melakukan ini gitu loh? Dan kenapa bukan cuma 1 orang, berdua atau bertiga? Kenapa kayak gitu? Anda mulai berpikir dan juga gaya sholatnya kok agak beda ya. Dan makin takjubnya Anda kemudian Anda kenal ini sholat ini. Ya, paling tampaknya ini sholatnya Syiah adalah salamnya mereka tuh bukan gini, tak. Tapi salamnya mereka hakikatnya apa? Ini 3 kali. Tapi karena supaya mereka nggak kelihatan banget, nggak ketara banget, mereka pelan-pelan aja gini. Karena kalau kayak gini kelihatan, kan kalau di sholat di negeri-negeri mereka, di Irak dan Iran, tangannya benar-benar naik 3 kali. Tapi ini gini 3 kali. Ada, dan mereka sholat terus tuh. Beberapa dari saudara-saudara kita ahlu sunnah itu juga melihat ini kok aneh sih ini orang gitu. Kenapa ke sholatnya harus di tengah gitu loh? Jadi orang mau datang, aduh, mau ngisi soft ini, ada orang di sini gitu loh. Mereka selesai sholat mungkin baca Quran. Anda langsung tanya ke salah satunya, anta Syi'i kata. Dia kaget. Nah, Anda nanya gitu kaget dia. Apa arti anta Syi'i? Ente seorang Syiah ya? Kaget dia. Naam, ana Syi'i. As-sallaita ma'ana? Satu soli ma'ana? Kamu bakal sholat sama kami? Sholat Jumat sama kami? Dia bilang apa? Enggak. Kami enggak ikut sholat Jumat sama kalian. Limadha? Anda bilang, kenapa? Antum sekarang di Masjid Nabawi. Kenapa enggak ikut sholat sama kami? Ini belum sholat Jumat nih, belum khutbah, belum. Kenapa antum enggak sholat? Enggak apa-apa, labas. Enggak apa-apa kata dia. Enggak sebutin alasannya. Ya, ingat loh, kita itu dikafirkan loh oleh Syiah. Kita dikafirkan oleh Syiah. Dan ya bagi mereka kita ini lebih jelek daripada Yahudi Nasara. Dan sebaliknya juga, mereka juga lebih jelek daripada Yahudi Nasara. Nah, mulai kemudian karena Anan nanya seperti itu, karena jarang-jarang ada orang ahlu sunnah nembak seperti itu, jarang gitu. Akhirnya dia mulai gusar dan ngobrol ke temennya, dan temennya mulai gusar juga. Agak pergi gitu, ada yang pergi. Ada lagi datang 1 orang. Dan mereka itu tadinya tidak saling kenal, tapi karena tanda-tandanya itu ada orang Syiah, mereka bisa saling dekat akhirnya. Karena tanda-tandanya salat di tengah karpet. Itu nanti kalau antum umroh di Masjid Nabawi ya, kalau di Masjidil Haram Anda nggak pernah lihat. Di Masjid Nabawi, perhatikan aja. Yang seperti sholatnya Syiah. Dan ketika khutbah salah satu dari mereka, ini diantara tidak adabnya mereka itu sebenarnya nggak mau sholat sama kita. Itu pas akhir khutbah kan imam kan doa kan. Akhir khutbah imam doa. Itu malah salah satu orang Syiah ini sibuk masukin air zam-zam ke dirijen. Sibuk dengan itu. Sampai beberapa rekan tuh heran. Ini orang kenapa? Dan kemudian akhirnya ikut sholat bareng kita. Lah, katanya nggak mau sholat.
Sungguh sholat mereka yang bareng kita itu sholat taqiyah namanya. Pura-pura sholat. Lah kenapa mereka kok di tengah-tengah? Di tengah-tengah karpet sholatnya? Karena bagi mereka, bagi Syiah, enggak sah sholat kalau jidatnya itu di karpet, bukan di ubin. Tapi kalau di ubin atau di batuan atau di turbah tanah, sah. Ada juga yang memang sholatnya di karpet normal, ada. Tapi dia udah nyiapin pas mau gini, nyiapin itu. Ntar diambil biar gak kelihatan. Itu ada kayak gitu. Mereka masih sholat di Masjid Nabawi, tapi mereka itu nggak mau sholat bareng sama kita. Kemudian Anda kenalan dengan seorang samping Anda. Dia kaget juga ketika Anda bilang Syiah itu. Diperhatikan sama dia. Dia terus menceritakan di negerinya Irak, Syiah itu banyak sekali. Dan mereka bisa menjamak takdim sholat sampai seminggu sepaket. Makanya Anda lihat pemuda ini sholat itu nggak henti-henti. Sholat terus, tapi ajaib sholatnya. Allah Akbar lagi tapi nggak ruku. Terus malah langsung kayak gini. Loh. Terus di akhir-akhirnya kayak gini. 3 gitu. Kayak orang kaget gitu. Nah. Wah. Jadi mereka bisa menjamak takdim sampai sepekan. Enak gak tuh? Enak lah, orang agamanya enak. Mut'ah aja bisa. Nikah kontrak, apalagi untuk sholat gampang. Iya. Kata orang Irak itu. Ya begitu ya, kelas sekalian. Di Indonesia apakah ada kayak gitu? Bisa jadi ada. Ada. Cuman mereka nggak menampakkan karena Indonesia lebih sensitif. Ya. Kalau di Saudi kita nggak bisa macam-macam. Kita usir dia nggak bisa, kita bukan polisi, malah kita yang diusir nanti. Ya. Baik, yang ketujuh, tidak berbisik-bisik dengan seseorang tanpa melibatkan yang lainnya atau pihak ketiga. Kenapa? Karena akan membuat sedih orang ketiga tersebut. Nggak diajak ngobrol. Termasuk juga bahasa. Nah, kadang dua-duanya pakai bahasa Arab. 3 orang, 2 pakai bahasa Arab. Satunya nggak bisa bahasa Arab. Itu gimana Pak rasanya tuh? Sakitnya di mana Pak? Sakitnya di sini ya, di sini. Sakit Pak. Dan merasa menyesal, kenapa dulu saya nggak di pesantren gitu kan? Bahkan bukan yang bahasa Arab deh, yang mungkin unggul lah, bahasa Arab bagus ya. Bahasa standar lah, misalnya Indonesia, Jawa, antum orang Sumatera, dua-duanya ngomong Jawa, antum bisa bahasa Padang. Iya, satu yang ngomong nyerocos dengan bahasa Jawanya, antum cuma bisa kampung nan Jawa di Matu. Akhirnya sedih karena nggak diajak ngobrol dengan bahasa-bahasa mereka, dan mungkin merasa apa? Curiga nih, jangan ngomongin saya ini. Iya. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kuntum salasatan fala yatanaja ithnani duna sahibihima, fa inna dzalika yuhzinuh." Jika kalian sedang bertiga, maka yang 2 orang jangan berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga, karena hal itu akan membuatnya sedih. Ustadznya lewat, beberapa jemaah ngobrol sambil ngeliat ustadznya. Gimana kira-kira? Ngobrol kayak gini sambil ngeliat ustadznya, ustadznya ngeliat. Gimana kira-kira? Gak enak gak jadi? Iya gak enak. Iya. Pasti jadinya suuzon. Ini dilihat. Kita ini jangan menempatkan diri di pihak yang membuat orang bisa suuzon sama kita. Kita jangan menempatkan diri di pihak yang membuat orang lain suuzon sama kita. Gitu. Ya. 8, tidak banyak tertawa. Tidak banyak tertawa, dan ini PR juga buat kita ya, karena kita ini lebih suka majelis-majelis yang banyak tawa. Tadi saya berbincang dengan driver
beliau bilang, sekarang ini banyak ikhwah atau akhwat pasukan hijrah, baru hijrah, nyari ustadz untuk belajar padanya di majlis-majlis atau tabligh akbar, ustadz yang lucu-lucu. Ya ustadz sunnah tapi lucu-lucu. Isi majlisnya banyak yang lucu. Ini juga merupakan kemunduran sebenarnya. Ya, yaitu mencari majlis bukan yang mapan isinya membahas ilmu berapa poin dan faedah, tetapi hal-hal yang berulang, walaupun tetap faedah insyaallah, tetapi lebih banyak lucunya. Jadi lebih keinget lucunya dibandingkan faedahnya. Iya, dan beberapa orang yang ikut tabligh akbar, kalau ini nggak sunnah ya, tabligh akbar yang bererot orangnya banyak. Ustadz Fulan lah yang populer di Nusantara ini, ceramahnya selalu lucu. Suatu ketika dia ditanya, dia bangga dengan yang telah dia hadiri dari kajian yang banyak sekali audiensnya. Maka dia ditanya sama tetangganya orang kita, ikhwan kita, antum ngaji apa kemarin atau tadi malam? Ya kita mau Ustadz Fulan gitu. Iya, apa yang antum kaji? Tahu, ya ada lah kayak gitu dah. Mikir-mikir terus, apa ya, bingung dia. Yang antum ingat apa? Yang dia ingat malah tebak-tebakannya, ya. Ini gimana? Masa Ustadz ingat tebak-tebakannya? Kemudian tertawa itu dalam hadis disebutkan akan mematikan hati. Apa korelasi ketawa dengan mematikan hati? Korelasinya begini. Kathratul dhahik tumitul qulub, tumitul qalb. Ketawa itu diperbolehkan dengan batas wajar. Tapi kalau sering, itu menunjukkan bahwasanya dia lupa akhirat. Makanya pelawak-pelawak itu, para pelawak, mereka pekerjaannya bukanlah pekerjaan ukhrawi. Walaupun mereka mengatakan kami ini pahalanya banyak karena menghibur hati orang, idkhalus surur fi qalbi mu'min, memasukkan kebahagiaan di hati mukmin. Enggak. Ini pendalilan yang salah. Nanti insyaallah pada adzan kita akan lanjutkan insyaallah taala. Silakan. Baik, kita lanjutkan ikhwan. Yang 9, menjaga apa-apa yang dibicarakan dalam majelis. Karena pembicaraan itu menjadi amanah yang harus dia jaga. Kalau misalnya dia ada rahasia dari seseorang, sesungguhnya kalau kita ini bercerita kepada seseorang sambil kita katakan, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa loh, ini berarti amanah yang harus dijaga. Maka siapa yang menyebarkan rahasia, maka dia berkhianat karena dia telah melucuti amanahnya. Ya, kalau misalnya dalam majelis kemudian kita membocorkan rahasia orang lain, maka berarti kita berkhianat terhadapnya. 10, tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesopanan. Contoh dalam sini contoh menguap, mengeluarkan dahak atau bersendawa. Bagi orang Arab, menguap di majelis, apa yang ngeluarin apa kalau bahasa kalau kita gitu, terus buang ludah gitu, atau bersendawa gitu, itu bagi orang Arab tabu loh. Tapi hal-hal ini nisbi, relatif. Bagi orang Indonesia itu biasa aja. Memang kurang sopan kalau di majelis formal ya. Tapi kalau majelis biasa, ngobrol biasa aja kan. Ya ini relatif ya ini. Suatu ketika dosen saya, seorang syekh, seorang ustadz, orang Mesir ya. Orang Mesir. Kita di kelas kan sekitar 60 atau 80 orang, saya lupa. Ada seorang dari kita bersendawa. Di antara para tulab ini kita nih orang Indonesia gitu. Saat syekh ini lagi memberikan penjelasan, Anda sendiri gak mendengar, maka marah syekh ini. Udah gitu kayaknya syekh ini lagi flu kayaknya. Ya, kayak Anda mungkin lagi batuk-batuk, Anda lagi sakit mungkin jadi sensian gitu loh.
Maka ini orang Indonesia harus belajar adab dalam bermajlis. Ya. Jangan sampai kita ini dicerahin kita. Seperti yang saya dengar tadi, keluar suara dari mulutnya. Seperti setelah makan. Gak ada adab seperti itu. Kalau bahasa kita gak ada akhlak. Habis marah-marah gitu, tiba-tiba dia ngeluarin sapu tangan. Terus gitu. Apa ini Pak? Ngeluarin ingus. Melewati apa? Hidungnya, tapi versi yang suara kayak suara motor ngepot. Gitu. Gitu. Habis nasihatin kita adab, beliau kayak gitu, sapu tangan atau tisu, ngeluarin ingusnya di depan tulap 60 atau 80 orang. Sampai kita bingung, ini kok jadi kayak gini ya? Apa? Yang salah kita apa beliau gitu loh. Ternyata ya itulah, kadang-kadang adat atau teritori itu berbeda soal akhlak ya, dalam beberapa hal yang rinci atau kecil. Bagi mereka orang Arab, kita bersendawa di majelis itu tidak beradab. Lah bagi kita di majelis, apalagi masjid taklim, bersuara gitu kan, kalau misal keluar ingus dari hidung kan suaranya kadang-kadang, dan ingusnya agak kering gitu dan suaranya kan ngepot gitu kan. Gitu. Itu kira-kira bagi kita beradab nggak? Ya enggak lah. Apalagi ada suara gede kayak gitu. Tapi bagi mereka itu biasa. Ada guru nahwu juga, guru nahwu Syekh dari Saudi. Beliau itu punya stok tisu banyak. Sambil ngajar, terus habis itu dia bilang, ini ningus, gitu. Terus ini tisu digini, dibuletin gitu, terus ditaruh ingusnya di situ. Apa? Umbel. Ya, taruh di situ, dimasukin kantong. Kita ngelongol ya. Allahu Akbar. Orang Arab gini banget ya. Tapi mau gimana tuh guru kita? Lihat, ya berarti perbedaan kultur. Ya. Kalau kita ustadz kayak gitu misalnya, coba anak kayak gitu Pak, ya, gitu, Siemens ya, misalnya, barokah, ya beradab kalau kita. Tidak memata-matai orang atau mencari-cari informasi untuk tujuan jahat, ya. Mencari-cari informasi untuk meruntuhkan rumah tangga orang, misal, jangan. Terakhir disunahkan untuk mengakhiri majelis dengan doa kafaratul majelis. Ini bukan hanya di majelis ilmu, di majelis obrolan biasa juga gitu. Termasuk chat, bukan chat. Ya bisa juga chat, insyaallah chatting atau telepon. Ya. Udah selesai ngobrolnya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gitu bisa. Ya, jadi bukan hanya di majelis ilmu saja. Cuman ini kita nggak biasa nih. Yang biasa kayak ini cuman orang soleh. Ustadz aja sering kali nggak mengucapkan ini kalau habis ngobrol. Karena ini termasuk di antara yang disebut sunan al-mahjurah. Sunan al-mahjurah itu sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Ya. Selesai alhamdulillah bab ke-7. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bab ke-8. Ada berbicara dan berkata-kata, insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan sampai sini, jemaah? Ada nggak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Saya pikir, ya, jazakallah khairan. Saya pikir sebenarnya di sini masalahnya sebenarnya membuat lingkaran gak masalah. Karena boleh jadi membuat lingkaran itu ada maslahatnya, guru pun rugi tengah-tengah. Sebenarnya gak masalah. Saya pikir ini salah di penerjemahan saja.
Halaqah yang dimaksud seperti ini. Karena halaqah itu ada macam. Yaitu yang penting majelis, ya, banyak orang gitu. Atau yang kedua, bunderan, membuat orang. Tapi saya pikir nomor 4 ini sepertinya, ya, tadi kalaupun saya menjelaskan itu berupa bunderan, mengikuti ini. Tapi sepertinya Allah yang benar adalah bukan itu, melainkan majelis yang banyak orang. Ketika majelis itu banyak orang, maka jangan tiba-tiba duduk di tengah-tengah. Sehingga itu membuat apa ya? Orang juga sebel juga gitu. Tiba-tiba nih, kan penuh nih majelisnya. Ini dalam konteks majelisnya penuh. Ya yang terakhir ya duduk di bagian paling belakang gitu aja. Seperti itu, bukan kemudian melewati pundak-pundak orang, ya, apalagi koprol atau gimana ya. Terus duduk di tengah-tengah, membuat yang lain risih. Nah, seperti ini tidak pantas aja gitu. Selain juga karena mengganggu. Indonesia ini, orang kita ini kan kalau ada sesuatu yang lewat di majelis gagal fokus. Sebenarnya itu bukan di Indonesia aja. Ya, karena ini kalau duduk di tengah-tengah, tiba-tiba gitu, Syekh lagi menjelaskan atau Ustaz lagi menjelaskan, orang-orang langsung apa? Salah fokus kan? Itu mengganggu majelis. Dulu di Imam Malik, di era Imam Malik, ada seorang yang disebut dulu Aqil Andalusia, ya, orang berakal dari Andalusia. Tapi namanya bukan Aqil, itu bukan. Ya. Jadi ketika itu di Madinah kan, di Madinah Imam Malik lagi ngisi pengajian hadis atau yang lainnya. Para tulabul ilm lagi pada nyimak. Tiba-tiba ada orang berteriak dari luar, ada gajah, ada gajah. Maka sontak para tulabul ilm yang mungkin mereka nggak ngerti gajah kayak gimana, tapi taunya surat Al-Fil aja, karena Madinah bukan produsen gajah. Semuanya sontak ke jendela dan penasaran, salah fokus akhirnya. Imam Malik ditinggalkan, kecuali satu orang. Imam Malik tegur dia, kamu kenapa nggak ikutan mereka? Kata beliau, saya ini jalan jauh dari Andalus itu Spanyol sekarang. Jalan jauh dari Andalus sampai ke Madinah bukan buat lihat gajah, tapi untuk dengar kajian Anda. Maka dibilanglah oleh, inilah Aqil Andalusi, orang berakal dari Andalusia. Jadi namanya salfok dalam majelis itu pun di ranah salaf itu juga terjadi. Maka wajar kalau ada yang datang kemudian pada noleh, ya wajar. Syukur-syukur kalau di sini yang datang orang. Kalau gajah juga saya pikir pada pergi semua itu, kecuali bapak ya. Iya, gitu ya pak. Ya seperti itu. Jadi sepertinya halaqah yang nomor 4 yang maksud halaqah, ya, bukan bunderan seperti itu. Allah. Ya, cukup insyaallah ya. Oke, sampai sini aja insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.